Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Bismillahir Hairan, SPC selaku MSI, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Multizaha. Yang saya hormati pula Bapak Ayudi Ahmad Prihati, SPC MA, selaku Dekan 3 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah. Silakan Pak. Yang saya hormati pula Ibu Santri Sulani dari Sarjana Psikologi, Banyata Gerontologi, PhD, selaku narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan pastinya hadirin alumni Talks episode 4 yang berbahagia. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul di acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pula kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kita hingga yaumil akhir. Oke, selamat pagi semuanya. Luar biasa. Gimana nih kabarnya? Baik? Luar biasa. Oke, alhamdulillah. Oke teman-teman, kita di acara kali ini saya akan menjadi pemandu gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin alangkah baiknya saya harus kenalan terlebih dahulu nih. Baik, sebelum kita terjun lebih dalam, saya akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Farah Hadifah Nur Aini, biasanya panggil Farah. Saya selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara Alumni Talks episode 4 bersama dosen kita yaitu Ibu Santi Sulandari dengan tema Finding Life Roots After Graduation. Hadirin sekalian yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa terselenggaranya acara pada pagi kali ini itu didukung atau diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kegiatan ini di bawah naungan Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi UNS dan juga disupport oleh IKAPSI atau di sini berarti Ikatan Alumni Psikologi seperti itu. Dan perlu kita ketahui bahwa IKAPSI hadir sebagai wadah silaturahmi sekaligus sarana komunikasi untuk menjadi bridge atau jembatan teman-teman sebagai fresh graduate ke dunia karir. Gitu. Sehingga teman-teman di sini bisa menjadi wadah untuk informasi khususnya mengenai peluang karir, pengembangan diri, serta jejaring profesional. Dan sebagai media komunikasi, IKAPSI sendiri teman-teman bisa akses atau mungkin bisa mengulik informasi melalui Instagramnya ya teman-teman. Instagram dari IKAPSI sendiri itu adalah @ikapsiUNS. Silakan kalau teman-teman mau memantau untuk mungkin mencari jejaring profesional dan lain sebagainya. Bisa dicatat bahwa Instagramnya adalah @ikapsiUNS. Seperti itu. Oke. Hadirin sekalian, kita sudah banyak ngobrol ya tentang latar belakang gimana acara Alumni Talks ini terbentuk. Untuk itu, hari ini saya juga ingin menyampaikan ada mula susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, kemudian yang kedua ada sambutan sambutan, yang ketiga acara inti dari acara kali ini yaitu Alumni Talks episode 4, dan yang keempat penghargaan dan dokumentasi, dan yang terakhir adalah tertutup. Baik hadirin sekalian, menginjak acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, memasuki acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta kepada Bapak Audi Ahmad Dekan di SPC MSI, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para bapak. Saya seorang Ibu Rizawati Lena, selaku Dekan Fakultas Psikologi UMS. Juga yang saya hormati, Bu Santi Sulandari, PhD, selaku narasumber. Dan juga yang saya banggakan, yang pertama ada Agni Alfa Zahira ya. Ini jadi moderator pada kali ini. Dulu Inas bimbingan seperti saya Inas ya. Sekarang sudah jadi mantap Messi, alhamdulillah. Juga rekan-rekan yang saya banggakan, wisudawan S1 dan juga wisudawan S2. Pertama saya ucapkan selamat datang di acara Alumni Talks yang episode 4 ini.
Ini khusus dan spesial untuk para wisudawan di program Sarjana juga S2 episode atau di periode Juni. Di episode kali ini temanya adalah finding life growth after graduation ya. Nah sebelum kesana saya mau ucapkan selamat dulu nih untuk para wisudawan, calon wisudawan ya. Sebentar lagi akan mendapatkan gelar baru, ada gelar tambahan di namanya ya, kelah namanya. Saya harap dengan bertambahnya gelar rekan-rekan semua bertambah juga kebijaksanaan dalam hidup dan juga bertambah pula keberkahan dalam dirinya. Nah di sini acaranya memberikan gambaran ya, memberikan gambaran bagaimana kehidupan setelah lulus ya, karena kehidupan setelah lulus itu mungkin masih ada tanda tanya atau masa depan yang masih belum terjawab kepastiannya seperti apa gitu ya. Sehingga di program ini itu diharapkan bisa memberikan gambaran dan juga menguatkan rekan-rekan semua agar ketika nanti lulus bisa menemukan jalannya masing-masing. Tentu saja jalan-jalan yang penuh kemanfaatan dan jalan-jalan yang penuh keberkahan. Uh, karena masa depan memang mungkin kita anggap masih menakutkan gitu ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Salah satu pasti ada dalam hidup adalah ketidakpastian itu kan, karena kan seperti itu. Nah oleh karena itu diharapkan dengan adanya program ini bisa memberikan sedikit gambaran ataupun banyak gambaran bagaimana kehidupan setelah lulus nanti. Nah di sini sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, ada Bu Santi. Jadi teman-teman Sandara juga bisa mengambil inspirasi dari Bu Santi, rekan-rekan dari Magister juga bisa mengambil pelajaran after master itu seperti apa gitu ya kehidupannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali atas komentar yang telah diberikan. Komentar berikutnya akan dibawakan oleh Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta kepada Dr. Lisna Hainai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya ya untuk melihat mahasiswa itu melaju begitu ya. Dan saat ini mahasiswa S2 sudah menjadi kolega master gitu ya. Kemudian teman-teman mahasiswa S1 sudah menjadi lulusan kolega juga, mungkin nanti bekerja di tempat-tempat tertentu begitu. Nah, rasa senang kami ini, rasa bahagia kami ini puncaknya nanti mungkin hari Sabtu ketika Anda sudah ya ketemu saya lagi gitu. Tapi mudah-mudahan nggak bosan karena kita bertemu, menurut saya itu ada poin-poin pentingnya gitu ya. Kita masuk pada titik-titik penting. Ada saat ini lulus dari S1, S2 itu adalah titik yang penting juga buat kehidupan Anda. Makanya saya pikir ini pas banget nih judulnya nih ya, Life Roads gitu. Karena hidup kita itu sebenarnya kan journey kan, perjalanan gitu. Coba kita bayangkan bahwa perjalanan itu sama seperti Mbak. Sama seperti ketika kita nyopir ya. Nyopir, kalau kita nyopir itu kita kan sudah tahu tuh mau tujuannya kemana. Tetapi jalannya itu kan ada macam-macam ya. Nah, sehingga dalam hidup itu juga bisa kita ilustrasikan sama seperti kita itu nyopir mau menuju tujuan tertentu. Nah, kalau tujuan kita itu sudah sangat jelas, spesifik dan konkret di dalam kepala kita itu sudah langsung terbayang. Nah, pasti jalannya itu jadi lebih mudah gitu lah. Nah, yang membuat kita itu kadang suka susah itu karena tujuan yang mau kita capai pada saat nyopir itu nggak cukup konkret, nggak cukup jelas, nggak tahu mapnya juga arahnya kemana gitu toh. Nah, sehingga yang paling penting dalam perjalanan hidup ini menurut saya adalah kita memang perlu membuat lebih jelas, lebih konkret, lebih bermakna gitu kan. Tidak perlu yang terlalu jauh banget gitu ya, tapi Anda bisa punya titik-titik penting dulu aja yang menurut Anda mau dijangkau pada
jangka waktu tertentu gitu. Nah itu saya kira penting ya. Jadi mungkin Anda saat ini sudah melampaui titik perkuliahan ya di S1 dan S2 begitu, masuk ke titik berikutnya setelah lulus Anda mau apa. Nah, silakan Anda buatkan bayangan, gambaran lebih konkret, lebih jelas sehingga Anda itu punya usaha yang lebih mudah juga gitu ya. Nah, kalau kita punya arah yang jelas kan biasanya jarang kita mampir-mampir ya. Nah, tapi yang sering terjadi ketika kita masih gram yang globalan, pokoknya saya mau beli baju, cuman belum jelas tuh beli bajunya di mall yang mana, di toko yang mana, itu Anda kan bisa teralihkan ya, terdistrak gitu. Jadi nanti bisa ke kiri, ke kanan, mampir gitu. Terus tiba-tiba di sini nggak dapat bajunya karena bukan toko baju gitu. Nah seperti itu ya. Jadi dalam hidup ini saya kira perjalanan hidup ini memang ada rutenya. Nah silahkan Anda perjelas rutenya. Silahkan Anda buat titik-titik pentingnya itu seperti apa. Sehingga nanti suatu saat Anda tinggal connecting gitu ya. Anda sambungkan titik-titik itu. Nah itu nanti Anda akan melalui, oh titik ini sudah saya lalui. Dadahi untuk program sarjana gitu kan buat Anda ya. Untuk yang sudah master sarjana dada terus masuk ke kerja dulu mungkin ibu-ibu ini, terus masuk lagi ke sekolah studi master, terus ada masternya. Sekarang saya sudah di titik ini lagi gitu. Nah itu titik-titik itu yang menurut saya menjadi signifikan poin gitu ya. Jadi bisa membuat Anda itu lebih fokus, bisa membuat Anda itu lebih bermakna gitu ya. Dan karena kita orang psikologi ya, harus sejahtera secara psikologis gitu kan ya. Nah dan dunia yang mungkin ada sekarang di dunia era digital itu perubahannya sangat cepat, sat gitu ya. Anda juga bisa menghadapi tuntutan perubahan lingkungan yang sangat cepat juga. Uncertainty-nya itu tambah kencang juga gitu ya. Saya kira itu yang memang kita harus hadapi. Jadi hadapi saja dengan bahagia ya. Nah, jadi kesejahteraan subjektif atau kesejahteraan psikologis itu kita pertahankan dengan cara-cara, dengan strategi-strategi yang lebih sederhana tapi powerful. Nah, tadi contohnya dengan membuat life roots-nya itu lebih jelas, gitu ya. Nah, semoga ketika nanti Bu Santi sharing pengalaman hidup, pengalaman belajar, pengalaman survival barangkali ya dengan tekanan macam-macam gitu pada saat berada di negeri orang, itu bisa membantu Anda untuk menemukan apa sih strength point Anda. Karena saya kira kita ini untuk bisa bahagia, sejahtera, itu tidak harus punya uang banyak, tidak harus menunggu sampai sukses karirnya, tidak. Sebenarnya Anda itu mau bahagia itu bisa ditentukan dari sekarang. Anda mau bahagia, mau sejahtera itu adanya di pikiran kita, gitu ya. Nah, sehingga untuk bisa menetapkan kita bahagia itu, ya Anda hanya perlu menetapkan mindset yang grow, gitu ya, yang bertumbuh. Jadi nanti barangkali saat ini pertumbuhan Anda sampai di mana, nanti tinggal Anda tambah lagi apa yang mau diperbaiki, strength-nya digunakan untuk menumbuhkan diri. Nah, weakness-nya dikenali untuk diatasi, kan begitu aja. Sehingga saya kira Anda nggak perlu terlalu overthinking atau Anda nggak terlalu banyak khawatir, karena yang overthinking, khawatir itu biasanya memikirkan hal-hal yang tidak dalam kendali Anda, gitu loh. Jadi bisa membuat Anda bahagia itu sangat mungkin Anda cukup mengendalikan apa yang Anda bisa kendalikan saja. Misalnya saat ini setelah lulus, Anda kendalikan saja waktu yang Anda punya. Gunakan untuk hal-hal yang lebih positif, produktif, menumbuh kembangkan potensi yang Anda punya.
sehingga itu menjadi strength point. Nah, saya kira itu juga sudah menjadi modal untuk membuat Anda itu siap menghadapi perjalanan uncertainty, tapi kemudian Anda tetap bahagia, sejahtera gitu kan, serta Anda pun juga bisa mencapai tujuan-tujuan. Nah, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Talk ini akan membantu Anda mendapatkan insight baru ya, untuk mengisi titik-titik penting dalam hidup Anda, sehingga nyopirnya Anda nih, perjalanan hidup Anda seakan-akan Anda nyopir itu bisa sampai di tujuan yang memang Anda ingin dapatkan, begitu ya. Saya kira itu saja. Saya aturkan terima kasih untuk Pak Audi, juga Bu Santi, dan moderator kita, panggilannya Ines ya tadi ya, Ines, yang sudah berusaha meluangkan waktunya berbagi pengalamannya. Saya kira ini adalah kegiatan program yang positif, dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu para lulusan kita untuk lebih berdaya, menjadi lebih terempower ya. Saya itu saja dari saya. Selamat menimba insight begitu, dan selamat berkolaborasi, karena bagaimanapun setelah lulus Anda tetap harus berkolaborasi dengan rekan seangkatan, dengan teman di atas, di bawah, juga dengan fakultas, dengan prodi gitu ya, sehingga tetap kita jalin silaturahminya. Silaturahminya bisa masuk lewat IKAPSI, begitu ya. Saya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisna atas sambutan yang telah diberikan. Semoga dengan dilaksanakannya alumni Talks ini bisa menjadi benar dari Bu Lisna ya, menjadi bridge atau menjadi wadah teman-teman akhirnya menemukan nih rute yang terbaik. Jadi kalau ibaratnya nyetir tadi ada tujuannya gitu, jadi emang dia banget gitu ya. Oke teman-teman, gak terasa tiba-tiba kita ada di acara printing. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke acara ini, kita akan dipandu nih oleh moderator. Nah mungkin kita perlu kenal dulu nih sama moderator kita. Jadi di sini saya akan kenalin moderator kita. Sesi kali ini tuh akan dipandu oleh salah satu mahasiswi Profesi Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau bernama Afni Alfa Inas Zahira. Teman-teman bisa lihat ya? Nih wajahnya ke spoiler dikit, nanti kita lihat secara langsung. Oke. Nah, beliau ini punya pengalaman yang cukup luar biasa teman-teman. Saat saya baca CV-nya sangat aktivis nih teman-teman ya. Oke, jadi Mbak Inas ini alumni S1 dari Psikologi UMS. Dulu waktu di S1 pernah menjadi wakil ketua umum BEM Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian juga punya pengalaman menjadi teman-teman tahu Ruang Peduli? Nah, kalau teman-teman pernah dengar Ruang Peduli, itu co-foundernya adalah Kak Inas itu sendiri. Dan kemudian kita juga ikut perjalanannya Kak Inas ya. Ini Kak Inas itu berkelana juga di ekspedisi jelajah anak negeri, kemudian juga itu Community Indonesia, dan juga Senyum Anak Nusantara, dan banyak lainnya. Dan pengalamannya cukup berperiode-periode teman-teman. Ini cukup panjang ya perjalanan Kak Inas. Jadi insya Allah ini pagi ini akan dibimbing oleh moderator kita yang luar biasa. Mungkin kita nggak perlu berlama-lama, jadi kita langsung masuk ke acara inti. Mari kita sambut acara spesial kita, yaitu Alumni Talks episode 4 dengan tema Finding Life Roots After Graduation bersama Ibu Santi Sulandari, Sarjana Psikologi Magister Gerontologi PhD. Saya persilakan kepada moderator luar biasa kita, yaitu Kak Afni Alfat Inas Zakira. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Iya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Senang banget ya teman-teman bisa sambil cemil-cemil itu ya, makanannya sudah disediakan oleh panitia. Dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita dapat berkumpul di sini tentunya dalam niat yang baik gitu ya. Kita akan mencari roda. Kalau tadi Bu Lisna bilang kita sedang menyetir, kita akan menemukan rute yang luar biasa hebatnya nanti bersama pembicara kita yang luar biasa juga.
Dan tentunya kata pepatah tak perlu kata sayang. Cuma tadi sudah dikenalkan sama MC kita. Jadi teman-teman boleh panggil Inas ya. Nanti ketika misal ketemu di jalan boleh langsung panggil halo Inas gitu. Oke teman-teman, masa setelah lulus itu kan sering menjadi fase yang paling penuh dengan kerenannya gitu ya. Di sini juga banyak teman-teman yang calon wisudawan yang S1 maupun S2, atau mungkin teman-teman yang juga dari luar UMS. Banyak banget kemarin juga ada beberapa teman-teman yang bertanya gitu, bagaimana sih situasi, pengalaman atau apa aja yang harus kita lakukan setelah kita lulus nanti gitu kan. Nah, saya mau absen dulu sebelumnya. Hari ini ada berapa juta orang yang dari luar UMS. Mungkin kalian angkat tangan dulu yang dari luar. Oke, ada lumayan ya. Terus buat teman-teman yang calon wisudawan S1, oke, banyak banget ya. Ini yang Bapak Ibu di depan, calon wisudawan S2 ya. Oke, selamat datang ya di ruang hybrid Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Senang sekali dan hari ini kita akan berkesempatan untuk belajar langsung dari seorang alumni, pembelajar sekaligus penjelajah yang telah banyak melalui proses tersebut dan memiliki pengalaman berharga yang dapat menjadi inspirasi kita semua. Bahkan terkadang saya aja yang sudah selesai S1 dan sekarang baru menempuh pendidikan lagi pun juga suka bertanya-tanya gitu, kayak habis ini harus seperti apa ya gitu ya. Jadi hari ini bukan hanya teman-teman yang belajar, tapi juga saya sebagai moderator pun juga nanti akan belajar bersama pembicara kita mengenai desa. Baik teman-teman sekalian, saya ingin memperkenalkan dulu pembicara kita yang sangat luar biasa hari ini. Beliau adalah Ibu Sasi Sulandari, sarjana psikologi, Master of Gerontology, PhD. Beliau merupakan alumni S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang lalu melanjutkan studi S2-nya di La Trobe University di Melbourne, Australia. Setelah itu beliau melanjutkan kembali studi S3-nya di University of Leeds di England, UK. Dan saat ini beliau berkarir sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta terhitung sejak tahun 2009. Di samping itu beliau juga pernah menjadi asisten pengajar di School of Psychology University of Leeds pada tahun 2021 hingga 2024. Dan dalam perjalanan karirnya, beliau mengembangkan berbagai penelitian yang berfokus pada kesejahteraan psikologis, kesehatan mental sepanjang rentang kehidupan dewasa, psikologi perumahan, serta penelitian lintas budaya. Dan selain itu, beliau juga aktif mengajar dan meneliti. Saat ini beliau juga merupakan amanah sebagai Kepala Pusat Psikologi Indigenous Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta menjadi editor dan reviewer pada berbagai jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Dan perjalanan beliau dari seorang lulusan psikologi UMS hingga menempuh studi doktoral di Inggris tentu menyimpan banyak cerita dan juga dinamika yang terjadi. Dan tentu hal itu menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk hari ini bersama-sama kita mendengar kisah beliau gitu ya. Nanti juga mungkin teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya untuk kita berdialog secara langsung pada narasumber kita. Oleh karena itu teman-teman, saya yakin di sesi hari ini kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu. Jadi mungkin teman-teman yang sudah menyiapkan notulensinya bisa dipersiapkan gitu ya, atau mungkin perlu dicatat di HP juga boleh. Harapannya teman-teman bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan hangat narasumber kita, yaitu Ibu Sasi Sulandari, sarjana psikologi, Master of Gerontology, PhD. Baik, alhamdulillah Ibu, hari ini kita gampang bertemu dengan teman-teman secara langsung ya. Mungkin Ibu nggak familiar sama orang di sini? Iya, familiar. Saya kira karena bantuin di jurnal, kebetulan asis di jurnal. Begitu. Tapi selebihnya sepertinya wajah-wajah baru. Baju baru ya Ibu ya. Nanti teman-teman yang baru pertama kali bertemu dengan Ibu Santi juga nanti boleh banget langsung berkenalan ya teman-teman ya. Nanti setelah acara mungkin ada mau ngobrol-ngobrol, boleh ya Ibu ya. Boleh, silahkan. Alhamdulillah, baik Ibu. Untuk membuka sesi hari ini Ibu, teman-teman di sini kan hadir dengan kepala yang dengan pertanyaan begitu ya. Dan tentu pasti ada beberapa pertanyaan yang mungkin sekarang itu disimpan dulu sama teman-teman, tetapi nanti sembari berjalannya waktu, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan terurai satu persatu. Dan itu menjadi kesempatan yang baik untuk kita mendengar secara langsung ya teman-teman ya, apa-apa yang nanti sampaikan oleh Ibu. Nah Ibu, saya mau
memulai obrolan dari kita agak mundur ya Yu ya. Kita mundur ya, silahkan. atau beberapa waktu yang lalu. Saat itu mungkin ketika ibu sudah menyelesaikan studi S1-nya, kira-kira apa yang terbesit di kepala ibu gitu? Mungkin akan relate dengan teman-teman yang saat ini si Bayi. Lulus ya, guys, sebelumnya terima kasih kesempatannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Mbak Inas. Ini sebenarnya Inas aja udah cukup ya, nggak perlu ada narasumber lain. Karena tadi dipanjangkan sama para ya, backgroundnya udah luar biasa sekali. Ini udah cocok nih jadi narasumber. Kayaknya saya nggak perlu deh, langsung pergi aja nih. Gitu. Saya alumni psikologi UMS juga ya, sudah cukup lama. Jadi nanti kalian itu umur saya lagi ya. Kalau kasih tahu akarnya berapa, tahu nggak ya? Kepo nggak kan? Oke, padahal harapannya enggak loh ya. Jadi saya angkatan tahun 2005, harapannya 2025 gitu ya. Tapi duanya hilang jadi 2005. Sudah cukup lama sekali ya. Berapa tahun berarti? 21. Masya Allah, berarti udah lama sekali. Jangan hitung umur saya ya. Tapi kayaknya sulit menghitung umur saya karena pas angkatan saya dulu kalau SD kan nggak harus 7 tahun ya. Kalau sekarang kan harus 7 tahun. Berarti kan kalian bisa ngitungnya gampang. Kalau saya susah nih ditebak. Saya SD umur 5 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun kan. Banyak apa ya namanya alternatif itu siapa ya. Nah terkait pertanyaan Inas ya tadi setelah lulus gitu ya, bayangannya betul Ibu, ada yang mau dilakukan ini ya ketika lulus. Oke, jadi dulu awal-awal itu, mungkin saya cerita sedikit ya tentang apa ya, situasi emosional saya ketika saat itu masuk di psikologi UMS. Itu menurut saya itu salah satu momentum yang berat ya bagi saya di kala itu ya, karena pas waktu saya kan tahun 2025 ya, kan universitas swasta itu belum menjadi pilihan ya, dan sepupu saya, teman saya itu kan banyak yang kuliahnya di universitas negeri, dan di usia saya saat itu kan ini ya banyak perbandingan ya, mungkin belum awareness tentang mental health, pilihan itu tidak seterbuka sekarang ya zaman itu. Tapi sekarang kan sudah berbeda ya generasinya. Nah saat itu dengan kondisi saya yang waktu SMA itu sebenarnya saya itu lulus aja juga sudah alhamdulillah. Karena saya posisi kelas 1 semester di kelas 1 dan kelas 2 itu sakit-sakitan. Jadi yang namanya sekolah itu 1 hari masuk, 1 hari libur, 1 hari masuk tapi izin pulang. Jadi begitu terus selama 1 tahun setengah. Sampai pas kelas 2 itu bilang sama bapak kalau nggak naik kelas pokoknya harus ganti SMA-nya, mau pindah nggak mau di situ karena malu gitu ya. Tapi alhamdulillah naik kelas terus. Cuman saya memang agak kecewa ya karena saya itu kan suka matematika banget ya, sangat suka. Jadi sejak gue langsung ya, ada yang sangat benci ya, ini suka. Teman-teman kaget Ibu. Kaget ya. Ya jadi kalau SMP itu kan selalu kalau ada guru matematika itu kan selalu kalau teman-teman nggak bisa kerjakan di papan tulis depan itu selalu pasti saya itu review gitu ya untuk ngerjakan soalnya. Jadi saya saat itu ya merasa bangga, senang gitu ya, termasuk pas SMA semester 1 itu juga masih seperti itu. Tapi habis itu drop kan, yang nilai saya itu yang selalu nilai 10 kan hampir nggak ada ya dulu. Paling full itu 9, so nilai saya itu selalu 9 di matematika. Tapi saat itu drop, ya drop dan saya bahkan nggak paham matematika itu kan kalau nggak mengikuti selama 1 pertemuan saja kan udah blank ya, udah bisa gitu ngikutinya. Itu kemudian kondisi saya agak membaik kelas 3 SMA. Mungkin ini membuat saya pertama kali sehingga saya kan tidak bisa masuk IPA ya, dan tidak bisa belajar matematika di saat itu. Saya masuk kelas bahasa. Ya karena saya nggak suka IPS kala itu, adanya cuma IPA, IPS, bahasa. IPA nggak masuk, IPS nggak suka, nggak mau bahasa gitu kan ya.
tentunya masuk ke bahasa. Cuman ketika kuliah kan saya nggak bisa ngambil jurusan matematika ya. Kayaknya cari perkara ya kalau masuk matematika karena sudah ketinggalan banyak sekali. Itu juga mungkin momen kedua dalam hidup saya itu merasa apa ya kecewa begitu ya karena saya tidak bisa kuliah di jurusan yang sebenarnya saya inginkan. Tapi waktu saya di kelas bahasa itu apa ya kalau di ruangan BK itu kan ada kayak jurusan nanti kalau kuliah itu apa saja gitu kan sudah sering melihat-lihat kemudian ada psikologi di situ sempat tertarik cuman ketika dulu namanya SNBPM ya saya lupa ya, pokoknya untuk masuk ke univ itu saya daftarnya masih saya lupa hubungan internasional dan bahasa Inggris kayaknya ya tapi nggak masuk ya karena dengan kondisi SMA saja katakan kayak setahun setengah nggak sekolah gitu jadi sudah sekolah kami dengan kondisi yang beraneka ragam itu sehingga kan nggak masuk UMS dengan kondisi saat itu di universitas swasta ya dan juga mungkin dengan pressure sosial itu sebenarnya saya tuh merasa nggak apa ya belum bisa menerima gitu kenapa saya kuliah di sini terus sampai setahun itu masih sebenarnya ingin untuk coba lagi ya ujian untuk kuliah di universitas negeri tapi ternyata nggak saya lakukan karena semester mau tahu nggak kenapa kenapa ibu ya karena saya lihat gitu ya waktu apa ya kalian ada yang master PPA juga ya ada ya ada beda nama mungkin ya jadi seperti ya itu saya lihat ada kakak-kakak sekarang kan nggak mbak-mbak ya jadi kakak-kakak gitu kakak jadi ada kakak-kakak yang dari asisten mata kuliah praktikum dari BKPP itu kan pakai jas kelihatan keren banget bawa apa namanya alat tes dan segala macam gitu ya saya terus lihatnya kayak sepertinya ini menarik gitu ya. Terus kemudian semester 1 itu mulai lihat transkrip nilai kok bagus semua ya. Makanya setelah dari posisi saya yang dulu sakit nilainya drop itu kok bagus semua nilainya. Akhirnya itu yang membuat semangat. Kenapa harus pindah gitu. Terus saya lihat juga kegiatan di UNS secara organisasional itu banyak sekali yang kita bisa terlibat dan ikuti entah itu organisasi yang memang ada unitnya ataupun pekerjaan yang tawarannya itu tentatif dan sangat fleksibel itu semua kegiatan hampir kalau saya punya waktu itu saya ikutin terus saya pulang dari keluar dari rumah itu jam 6 pagi keluar tuh masuk lagi jam 11 malam ya. Saking banyaknya kegiatan di luar gitu karena apa ya mungkin itu juga salah satu strategi saya ya biar tidak berlarut-larut dulu memikirkan apa yang pernah membuat saya kecewa gitu di situ juga sempat dulu itu kayak saya mungkin karena orang tua saya nggak ini ya khawatir kalau nanti saya tersinggung atau apa saya juga pernah apa namanya mengingatkan kalau pulang jangan malam-malam kita itu punya tetangga ya gitu-gitu lah ya gitu tapi memang semua kegiatan tuh hampir saya ikuti ketika memang itu ada kesempatan ya jadi asisten mata kuliah praktikum ini teman-teman juga banyak kan ya saya kira itu jelas banget loh kalau nanti di dunia kerja terus kemudian di biro psikologi di luar ada tawaran dari dinas pendidikan untuk ngetes di SD negeri ikut ya ada volunteering di PKPP ngetes ikut ada apa lagi ya panitia karakter nasional yang jadi scholar ya bahkan kayak seperti itu pun saya ikut gitu jadi ada kesempatan apa kalau dulu modelnya kan dibanding kalau sekarang kan medsos ya segala informasi kalau dulu dibanding bawah itu ada lowongan apa saya ikuti semua gitu ya dan saya merasa bahwa itu adalah salah satu bekal sebenarnya ketika lulus karena baik di CV baik ketika interview saya rasa kenapa mereka memilih saya ada karena itu. Terus terkait dengan pemilihan itu dulu saya sempat aktif juga di ACIC masih nggak ya? Masih ya. Tapi saya kurang tahu ya sekarang aktivitasnya seperti apa. Dulu itu di ACC itu banyak membekali
misal workshop untuk mahasiswa biar lebih siap nanti ya di dunia kerja dan segala macam info-info lowongan itu ya sudah ACEC dulu. Nah saya sempat awalnya itu jadi volunteer juga, volunteer tapi dibayar. Jadi kalau ACEC ada kegiatan saya ikut jadi tim volunteernya. Terus kemudian dari situ itu kan banyak bersinggungan dengan perusahaan-perusahaan besar karena kan pernah juga melakukan kegiatan seperti open recruitment di UMS ya dulu di Mojasman itu banyak interaksi dengan perusahaan besar ya sehingga tahu dulu dari seperti apa rekrutmen seperti apa berapa kali juga ikut rekrutmen untuk naik jabatan di perusahaan besar juga sehingga ada bayangan kala itu memang saat itu saya selalu mau kemana dari situ tadi jadi volunteer kemudian naik pangkat ketika level udah krisis ya level 7 ya itu naik pangkat jadi staffnya ya di situ tuh lebih banyak informasi terkait dunia kerja sehingga pas lulus itu saya sudah tahu mau ngapain meskipun sebenarnya saya itu tidak ada yang utama jadi dosen sebagai top client itu nggak ada karena merasa nggak pantas aja dia saat itu jadi tidak ada di top priority meskipun sebenarnya juga pengen tapi bukan saat itu gitu ya pengennya yang nanti sekolah lagi dan kalau zaman saya itu kan kuliah dosen masih S1 cuma saya itu seperti saya kalau nggak salah ingat itu 2 angkatan terakhir. Jadi setelah saya, terus tahun depan itu masih boleh S1, tahun depannya lagi sudah tidak boleh. Dosen di Indonesia harus minimal S2. Kala itu seperti itu. Jadi itu ada di list, tapi bukan yang top priority saya. Meskipun orang tua saya juga nawarkan ya, kamu kalau pengen kuliah lagi kuliah aja, tapi karena idealisme saat itu ya saya pengen kerja, saya pengen kuliah tapi saya mau bayar sendiri, saya nggak mau dibayari ya gitulah sok-sokan banget gitu kala itu sehingga pas itu saya lulus saya daftar kerja di salah satu perusahaan besar farmasi di Jakarta karena di ACEC itu ya kayaknya jadi mindsetnya saya akan kerja di perusahaan besar karena sudah tahu file-nya seperti apa, atmosfernya seperti apa, terus karena beberapa kali ikut tes rekrutmen dan saya tertarik akhirnya daftar di bagian itu. Saya terima sebenarnya itu setelah saya dapat surat lulus. Nah teman-teman mungkin ini saya share juga ya, pokoknya jangan minder lulus saat UMS. Jadi ketika seleksi berkas itu saya itu keterima di antara 5 dan semuanya dari 4 di antaranya universitas negeri. Jadi cuma saya dari psikologi PNS. Memang ada rasa minder ya ada saat itu ya waduh ini ya saingannya ini berlima 4-nya dari universitas negeri. Ternyata di wawancara lanjutan itu tapi hanya 2 orang. Saat itu ke Semarang ya tes semua tes ke Semarang 2 orang, terus yang dipanggil wawancara ke head office di Jakarta itu cuma saya. Jadi jangan minder pokoknya mereka, apalagi sekarang ini ya mereka itu tidak melihat kita itu dari mana, tetapi apa yang sudah pernah kita lakukan, impact apa yang kita bisa berikan ya. Jadi jangan pernah minder ya. Buktinya saya juga bisa dapat beasiswa S2, S3 ya. Artinya apa? Itu tadi tidak terlalu dilihat institusinya dari mana, bukan tidak dilihat ya, tapi itu bukan kriteria yang utama, tetapi apa yang sudah proses apa yang sudah kita jalani dan apa yang sudah kita berikan. Mungkin gitu ya, Gina panjang ya. Bangga dengan dengarnya. Wah, jadi dapat bonus cerita dari sudah di SD malah ya SD sampai SMA gitu kan. Jadi alurnya itu Tidak TK ya. sudah TK. Baik, saya tadi tertarik sekali dengan yang ibu sampaikan ya. Ya ternyata ibu ini kan memang sudah punya track record yang cukup aktif sejak kuliah gitu ya. Nah, coba sekarang ibu teman-teman mahasiswa itu bisa membelah menjadi 2 hal. Mereka menyebutnya sebagai mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, dan mahasiswa kura-kura, kuliah kerja, kuliah rapat gitu. Nah, ketika tadi kita bercerita mengenai bercerita tentang itu kan ibu masuk ke dalam yang kura-kura, begitu ya, kuliah rapat, kuliah aktivitas dan lain sebagainya. Nah,
ketika kita mencoba untuk mengubah POP ini sebagai ya kupu tadi Bu, yang pulang, tentu kan mereka memiliki alasan di balik itu. Kenapa nggak memilih untuk ikut organisasi dan lain sebagainya. Dan saya rasa mereka selalu punya alasan yang valid untuk hal itu. Salah satunya adalah mereka ingin fokus ke akademiknya gitu, yang lalu mungkin mencari pengalaman di luar juga, harus yang di kampus seperti itu. Nah, ketika kita melihat pengubah sudut pandang ini menjadikan kubu-kubu yang tadi, bagaimana Ibu? Ya, kupu-kupu udah sering dengar ya, sejak saya kuliah pun ada ya kupu-kupu, tapi kurang-kurang baru dengar ini. Saya kurang update. Ternyata ada yang kura-kura juga selain kupu-kupu. Ya, kalau dari perspektif saya ya, nggak ada yang terlambat. Ya, misal kalau teman-teman itu masih punya mimpi, masih punya keinginan, ya, meskipun ini bentar lagi sudah, itu masih ada kesempatan, ya. Dengan cara apa? Bisa lulus ya, memang sudah punya rencana, kalau memang sudah punya target mau kerja, atau sekarang sudah diterima ya, silakan dilanjutkan ya. Tapi yang belum bagaimana? Yaitu ya, cari kesibukan aktivitas yang bisa contribute, ya, entah itu ke komunitas ya, atau ikut magang-magang yang bisa memperkaya teman-teman gitu ya. Karena kalau memang, kecuali memang niatnya nggak kerja, bukan mencari kerja atau mau mencari beasiswa ya. Kalau nggak ada niat itu, misal niatnya mau jadi ibu rumah tangga ya, mau menikah jadi ibu rumah tangga, itu juga nggak apa-apa, nggak ada yang salah ya, itu kan pilihan ya. Tetapi jika memang masih ada keinginan untuk misal studi lanjut atau cari kerja, artinya teman-teman harus punya bekal. Karena yang recruiter dan juga pemberi beasiswa, kalau teman-teman tidak ada impact apapun ya, tidak ada kontribusi apapun atau aktivitas apapun saat itu ya, bisa lulus nganggur setahun dan nggak ngapa-ngapain, hanya di rumah rebahan ya, mereka nggak akan ngasih itu ya, apa namanya, beasiswanya, atau mereka juga nggak akan merekrut teman-teman. Ini ada ya 1 tahun kok gak ngapa-ngapain gitu ya, paling tidak magang atau freelance apa ya, cari aktivitas yang bisa untuk mengisi itu sebelum sampai misal dapat pekerjaan tetap, atau sebelum tadi ya apply beasiswa. Pokoknya di gap-gap itu harus aktif, ataupun aktif itu nggak harus yang uang gitu ya. Tapi misal misal masih tinggal di pedesaan, kalau zaman saya nggak tahu ini relate enggak ya, masih relate enggak ya sekarang. Misal apa ya, ada terus sekarang kayaknya udah agak memudar ya, kayak perkumpulan remaja gitu, masih nggak sih? Karang-taruna itu ya, karang-taruna gitu ya, bisa aktif di situ jadi ketuanya, atau jadi di divisi apa yang memang aktif, punya kegiatan, punya sesuatu yang dipromot untuk society-nya. Kayak itu saja juga sudah sesuatu gitu ya. Jadi nggak perlu yang sesuatu yang dipromot dan dibawa gitu. Kita mungkinnya Baik Ibu, sangat bisa dipahami Ibu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa belum punya pengalaman ketika dulu waktu kuliah, itu masih sangat bisa dikejar ya Ibu ya, masih sangat dengan peluang besar untuk mengejar itu semua. Baik Ibu, yang menjadi ketertarikan sekarang adalah begini Ibu, teman-teman itu mungkin termasuk saya ya Ibu, ketika dulu masih S1, ada kebingungan terkait passion gitu. Jadi kayak terkadang orang berpikir bahwa kita tuh harus menemukan passion kita sebelum kita tuh terjun ke dunia kerja gitu. Nah, tapi ketika kita melihat fakta di lapangan, kadang itu juga kita tidak bisa selalu melihat passion yang kita punya, begitu ya. Nah, bagaimana Ibu memandang hal tersebut? Oke. Kalau saya ya, ini kan hal semacam ya, POV-nya ya. Kalian sekarang kan banyak POV gitu ya. Ini harus mengikuti nih gen apa ya saya ya. Atau passion, kalau menurut saya itu ini ya, berdasarkan kenyamanan saja. Apa sih ya Bu? Tadi kan Bu Lisa juga mention ya, kita itu harus menjaga well-being kita, iya kan? Kalau kita melakukan suatu ya hal yang dipaksa, kita nggak nyaman juga, nggak happy juga ya. Jadi
cari sesuatu yang memang kita nyaman melakukannya, ya. Terus bukan berarti kalau setiap ada kegiatan atau aktivitas kita jadi menghindar karena nggak nyaman. Kita juga butuh nih untuk men-challenge diri kita dan juga tadi mengisi entah itu gap year atau apa ya, pokoknya kita tuh harus punya aktivitas, ya. Kalau mau di runut terkait passionnya, ya silahkan identifikasi. Kira-kira kalau berdasarkan passion keinginan saya itu, saya bisa terlibat di aktivitas apa ya? Bu, saya introvert, saya itu langsung keringetan kalau misalnya harus terlibat di komunitas dan segala macam. Kan sekarang media online sangat ini ya, pesat sekali ya, nggak selalu muluk-muluk itu kita kan harus berinteraksi langsung, ya. Bisa jadi dengan edukasi di media sosial atau apa yang bisa kalian buat gitu untuk memfasilitasi atau memberdayakan sekitar kita. Saya rasa itu sih, Mas. Oke, baik Ibu. Berarti kenyamanan itu menjadi kunci ya Ibu untuk kita menjalani aktivitas kedepannya gitu nih. Tapi jangan terlalu nyaman ya. Jangan terlalu nyaman. Jadi kayak apa-apa sesekali harus keluar dari zona nyaman ya Ibu ya. Oke, itu pesan yang sangat penting ya teman-teman ya. Karena kadang kan ada ketakutan ya Ibu. Apalagi ketika kita melihat banyak sekali. Sekarang kan informasi itu sangat mudah diakses melalui sosial media Ibu. Dan terkadang ada banyak influencer yang juga menceritakan bagaimana ketakutannya untuk memulai dunia baru gitu, keluar dari zona nyaman gitu. Nah, kalau Ibu boleh memberikan cerita nih ke teman-teman gitu, gimana sih cara kita untuk menghadapi keluar dari zona nyaman itu gitu, walaupun kita tetap dalam catatan, kita juga tetap menjalani itu dengan penuh cinta, penuh hal yang diniatkan dengan baik gitu. Ya, jadi kalau sesuatu hal yang baru itu kita kan selalu merasanya itu sebagai threat ya. Ini sesuatu yang mengancam nih gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau ada kesempatan apapun pokoknya coba aja ya. Misal saya dulu apply beasiswa ya S2, pokoknya coba apply. Nanti di sana saya gimana? Saya nggak tahu juga gitu ya. Apalagi dulu nggak seterbuka sekarang yang teman-teman banyak kan ya tadi yang dibilang influencer, oh hidup di luar negeri itu seperti apa yang diperlukan, persiapan dan segala macam. Sekarang mudah informasinya. Zaman saya susahnya minta ampun ya. Sehingga dicoba aja gitu ya. Karena ketika nanti kita sudah menginjak di situ, kita kan sebagai human ini pada belajar psikologi ya, kita kan punya mekanisme coping ya, yang otomatis itu akan terbentuk, terasah, dan kita kan pasti mencari solusi gimana kita bisa beradaptasi dan juga menyelesaikan sesuatu yang belum pernah kita temui sebelumnya gitu ya. Itu akan dilatih dan kita pasti bisa mengatasinya. Coba teman-teman flashback aja dari dengan pengalaman hidup sebelumnya. Suatu hal yang dirasa sulit, akhirnya bisa dilalui nggak? Bisa ya, skripsi aja. Siapa yang skripsi? Awal-awal itu overthinking, stres, tiap malam nggak bisa tidur. Saya katanya ya mau bimbingan udah kerja dari beberapa hari sebelumnya. Ada yang kalau bisa lampauin lulus begitu ya. Jadi rasa yang aman, nggak apa-apa bahwa rasa yang normal ya, bahwa kita merasa bahwa ada threat di depan kita ya, seperti yang ini karena teman-teman nggak familiar. Tapi yang kita sudah dijalani, ternyata bisa. Ternyata skripsi cuma kayak gitu loh, kan juga ya. Ternyata bisa, ya gitu. Oke, baik Ibu. Ini Ibu, kan tadi kan Ibu sempat mention juga ya, ternyata kita tuh bisa loh gitu ya. Mungkin kalau secara humanistik kan setiap orang itu punya potensi ya Ibu ya untuk keluar dari permasalahannya. Nah, terkadang yang menjadi tantangan itu kan keberanian kita untuk mengambil langkah Ibu, mengambil keputusan gitu ya. Nah, sepengalaman Ibu yang sudah melalui dinamika yang sangat luar biasa, cara seperti apa sih Ibu untuk kita berani menekan ketakutan itu dan mulai berani mengambil langkah gitu, mengambil rute ini? Caranya adalah lakukan. Ya, meskipun masih ragu, lakukan.
Contoh saja, saya kan sebenarnya ada info misal saya sebagai dosen aja ya, dan ini contoh terbaru baru beberapa minggu yang lalu ya. Saya kan merasa bahwa ini mau apply nggak ya, ini grad research ini gitu ya. Waktunya sudah singkat dan banyak hal yang harus dipikirkan ya. Akhirnya apa? Ya udah saya klik ya, open application, saya isi ya. Akhirnya hanya dalam waktu karena saya juga sudah ada beberapa bahan, tetapi memang harus harus digodok lagi intinya selama 1 minggu selesai. Yang saya rasa tadinya misal, aduh nyampe nggak ya, ini saya harus banyak nih fokus ke situ dan waktu saya harus banyak curahkan di situ, bisa nggak ya gitu. Dengan apa itu? Take action. Start point-nya harus ngapain, itu lakukan dulu. Karena ketika kita sudah lakukan, kita kan berarti punya komitmen nih ya, kita sudah memulai, kita punya komitmen untuk menyelesaikannya, sehingga otomatis semua energi kita akan diarahkan ke situ untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai ya. Jadi kalau ragu, masih takut, mulai dulu ya, mulai dulu. Kuncinya mulai dulu ya Bu ya, berani untuk melangkah terlebih dahulu ya. Baik itu. Sekarang ini kan banyak teman-teman yang lulus S1 juga akan lulus S2 nih Bu. Nah, terkadang itu kan kita di fase skripsi, tinggal mungkin skripsi atau tesis hingga sidang. Lalu untuk kita memulai perjalanan baru, ini kan kadang ada jeda Bu. Nah, jeda ini yang terkadang menjadi titik untuk udahlah kita self reward dulu aja, kita istirahat dulu aja. Kemarin lagi pusing-pusingnya, lagi capek-capeknya, aku maunya enak dulu, aku nggak mau mikirin itu dulu gitu. Nah, bagaimana caranya Ibu supaya kita tidak terlalu terlena dengan self reward tadi? Oke, berarti harus balik lagi ke sebenarnya saya lulus itu mau ngapain sih, itu tadi ya. Itu kan teman-teman yang paling tahu ya, memang mau apa. Kalau mau studi lanjut, ya berarti ya istirahat 1 bulan, 2 bulan ya. Terus berarti kan harus segera mencari, atau mungkin sudah ya mencari info mau studi lanjut di mana ya, apakah mau ambil profesi atau mau ambil S2 ya, mau sekolah di dalam negeri atau mau cari beasiswa ke luar negeri ya, atau saya mau bekerja ya. Kalau memang maunya bekerja ya segera cari info ya, saya mau kerja di mana, posisinya apa. Tapi mungkin kalau di dunia industri ya itu agak challenging ya, kecuali ini ya, maksudnya tergantung teman-teman. Kan ada biasanya kalau baru lulus mungkin tadi yang sempat dibahas ya, maunya pokoknya pekerjaannya ini gitu ya. Cuman kalau maunya pekerjaan ini, lihat dulu track record itu seperti apa, memungkinkan nggak dalam waktu dekat ya. Kalau nggak memungkinkan, berarti kan kita harus punya nih alternatif apa yang mau kita lakukan sebelum menuju ke sana ya. Sehingga kadang memang idealisme setelah lulus itu pada kenyataannya tidak akan seideal yang teman-teman harapkan. Dan saya rasa itu nggak apa-apa itu ya, karena itu adalah masih fase belajar ya, dan untuk menuju apa yang diinginkan. Dan kadang apa yang kita inginkan juga belum tentu itu yang. Misal sekarang sibuk cari kerja ya, ternyata nggak ada pendapat 2 tahun 3 tahun, ternyata coba misal entrepreneurship, ternyata lebih high, lebih dapat income lebih, kan ya nggak masalah juga ya. Bekerja itu kan tidak harus selalu di bawah orang gitu loh, kita juga bisa menciptakan pekerjaan itu sendiri. Oke, baik Ibu, sangat menarik Ibu untuk insight barunya. Dan sekarang saya mau mencoba untuk membelah menjadi 2 Ibu. Jadi untuk teman-teman yang nantinya setelah lulus berjalan untuk bekerja, dan juga teman-teman yang setelah lulus berencana untuk melanjutkan studi. Kita bahas yang mau bekerja dulu ya Bu ya. Nah, terkadang kan ketika kita mau memasuki dunia yang lebih profesional, itu kan ada istilah privilege gitu ya Bu ya. Jadi kayak ada beberapa yang memang kita itu sudah mungkin kita mungkin dari relasi-relasi yang kita bangun sebelumnya itu tuh sudah bisa menjadi ibarat kata jembatan kecil gitu untuk kita menuju ke sana gitu. Mungkin sesederhana kita magang di mana, kemudian perusahaan misal kinerja yang bagus, kita punya peluang lebih besar untuk kembali ke sana gitu. Tapi bagaimana Ibu dengan mungkin dinamika persaingan privilege yang dipunyai lagi untuk kita bisa membangun relasi yang lebih profesional luar? Nah, ini sepertinya perlu
alumni toh episode 5 ya, yang narasumbernya dari industri. Kayaknya lebih relevan gitu. Ya. Kalau dari saya ya, memang itu ada ya, memang koneksi itu penting. Jadi kalau teman-teman ini selama studi tidak punya koneksi apa-apa itu memang quite challenging ya. Kecuali teman-teman memang punya network yang sangat kuat ya untuk bisa bersaing dengan yang lain. Cuman bukan berarti tidak ada. Teman-teman punya LinkedIn, punya update ya. Update setiap kegiatan aktivitas di post nggak? Bos enggak, saya introvert dulu. Antara iya bang, enggak. Ya, kalau memang niatnya mau kerja, ya kan harus dapat spotlight gitu. Ya, teman-teman harus bisa nih membuat LinkedIn-nya itu menyala, gitu ya. Ya, hingga ketika ada recruiter melihat LinkedIn-nya itu, ya ini ada spotlight-nya untuk teman-teman gitu ya, sehingga chance-nya itu lebih besar. Gitu. Mungkin kalau dari saya sedikit itu nanti request ada hal ini atau episode 5 yang narasumbernya dari industri. Ya, mungkin itu mas. Oke, baik ibu. Oke, berarti koneksi itu kan menjadi celah yang penting ya bu ya, berhal dalam dunia profesional. Berarti ibu juga sudah mention ya teman-teman ya LinkedIn-nya, LinkedIn-nya ini ya bu ya, itu bisa disinar kembali begitu dengan pengalaman-pengalaman. Ya, ini satu lagi ya, saya beberapa kali, mungkin algoritma saya ya, di medsos saya itu saya beberapa kali itu nemu mahasiswa yang bukan mahasiswa, orang Indo yang kerja di Jerman, ya, kebanyakan itu dari koneksi kakak tingkat. Ya, jadi kalau teman-teman ya mungkin selaras juga dengan tadi ya ikrapsik ya. Kalau gabung kan lebih banyak informasi, apalagi kalau kenal siapa gitu ya. Nah, yang saya lihat dari itu tadi ya sosmed itu tadi ya yang orang Indo yang di Jerman itu kebanyakan mereka direkrut dari perusahaan Jerman adalah berdasarkan informasi dari kakak tingkatnya. Selalu seperti itu ya. Kebetulan kondisinya kemarin itu yang beberapa kali muncul di saya itu dari memang alumni ITB ya. Jadi kan selalu kakak tingkat itu gak hanya 1, 2, 3 yang saya lihat. Terus saya jadi menarik kesimpulan bahwa iya benar gitu ya. Networking itu bukan berarti harus seseorang yang memang kita tahu kita nggak langsung bersinggungan gitu loh ya. Jadi seperti tadi kakak tingkat itu kan ketika kuliah kan bersinggungan secara langsung ya, dan bisa jadi kan tahu kinerja kita sehingga langsung diinfokan ya ini loh ada lowongan ini gitu, ya, dan mereka tahu bahwa sedang misal mau lulus atau baru mencari pekerjaan ya, jadi itu penting baru koneksi dengan kakak tingkat juga. Begitu, berarti koneksi itu nggak harus yang langsung orang luar ya bu ya, itu bisa dari lingkungan kita seperti kakak tingkat atau mungkin dosen dan lain sebagainya gitu teman-teman. Oke bu, berarti saya mengambil kesimpulan sedikit terkait hal ini. Ternyata sosial media itu juga menjadi poin penting untuk kita self-branding ya ibu ya, tentang kita memperkenalkan diri kita, siapakah kita ke dunia luar. Nah ini mungkin teman-teman yang Instagramnya masih dengan postingan 0 ya, dikunci ya. Nah itu PR banget tuh teman-teman tuh. Mungkin kalau teman-teman punya kegiatan itu boleh banget diposting gitu ya. Itu jadi salah satu cara ya. Betul, betul sekali ini. Kalian punya second account? Kalau account, first account, sampai berapa accountnya? Punya fungsi masing-masing gitu ibu. Gitu ya teman-teman ya. Oke ibu. Lalu kita ke arah yang satu ini ibu, ya tentang persiapan sekolah. Mungkin ada beberapa teman-teman yang setelah lulus S1 atau setelah lulus S2 mau melanjutkan studinya, baik itu di Indonesia ataupun di luar gitu. Nah, kira-kira apa sih ibu yang memang perlu sekali untuk dipersiapkan gitu? Selain tadi mungkin yang kan kalau beasiswa, kemudian secara teknis bahasa dan sebagainya itu kan itu menjadi hal yang penting gitu. Kalau di luar itu apa ibu yang perlu dipersiapkan? Ya, kayaknya sekarang udah agak berbeda ya pokoknya dengan musik saya itu. Sekarang kan medsos semua informasi ada di situ lah, pokoknya hampir setiap hari itu ada gitu ya, sehingga gampang. Terus kalau memang jalurnya mau studi lanjut, menurut saya LinkedIn itu juga perlu untuk diupdate. Saya pun punya LinkedIn baru-baru kok, dulu saya
ya tahu sekedar tahu gitu ya, tapi nggak yang bikin account terus update. Cuman pergerakan akhir-akhir ini kan itu penting sekali ya untuk recruiter, untuk di dunia akademik pun itu juga penting, sehingga uh, semua orang yang ingin berkolaborasi dengan kita atau merekrut kita pun itu akan terlihat histori kita ya. Nah, kalau teman-teman punya itu semua informasi itu juga nanti kalau suka mencari misalnya tentang beasiswa gitu ya di LinkedIn atau otomatis kan itu algoritmanya kebacanya begitu, sehingga di home teman-teman itu banyak informasi tentang beasiswanya sekarang yang lagi open di mana gitu ya dan segala macam. Jadi menurut saya kalau zaman sekarang ya sering-sering buka medsos ya untuk informasi-informasi seperti itu. Terus kemudian kalau ini tadi ke sekolah untuk keluar kalau di dalam gimana nggak? Kalau ya, Aku tinggalnya sudah lanjut aja. iya boleh bu. Keluar aja coba. Boleh terus Ya nggak beda ya di nanti. Kalau di luar berarti teman-teman bahasa Inggrisnya ya nggak harus yang jago banget ya, nggak harus yang jago banget. Tapi paling tidak yang bisa gimana ya? Artinya kan ada persyaratan ya di univ itu, misal harus TOEFL-nya berapa, IELTS-nya berapa, paling tidak itu terpenuhi. Ya caranya bagaimana kalau sudah punya hotel ya berarti kan tinggal tes aja ya. Tapi kalau belum ya mulailah kursus ya, atau kalau nggak kursus ya lihat di online itu kan juga sudah banyak terfasilitasi ya, sehingga kalau memang self motivationnya tinggi ya tinggal belajar sendiri, berarti ya tinggal membuat schedule ini ya, misal tiap hari jam berapa sampai berapa itu saya harus push bahasa Inggris saya, karena itu ibaratnya kunci utama gitu ya. Tanpa kunci itu kita belum bisa masuk, meskipun nanti setelah masuk itu masih banyak ya pintu-pintu yang lain, tapi itu ibaratnya adalah kalau kita ke rumah itu gerbang utama ya. Tanpa bahasa Inggris bagaimana mau bisa keluar kan nggak bisa ya, nggak harus yang jago-jago banget, standar aja sesuai dengan yang syaratkan aja nggak apa-apa ya, nggak perlu yang sampai wow gitu. Asal itu sudah terpenuhi, gerbang sudah terbuka, tinggal ini melanjutkan perjalanan saja gitu. Misal S2 lebih simpel ya, simpel itu dalam artian prosesnya kan tidak perlu mencari supervisor dan kawan-kawan, misal itu tidak by research. Jadi misal tinggal daftar di univnya ya, dengan transkrip yang sudah berbahasa Inggris, ijazahnya sudah berbahasa Inggris. Saya nggak tahu karena sudah bilingual ya, ijazah sama transkripnya sudah ya, sehingga nggak perlu ditranslate lagi ya, berarti sudah ada. Nah itu tinggal submit dokumen aja udah. Kalau master ya semua syarat terpenuhi sudah bisa register, kecuali ya kalau yang by research mungkin akan ada step-step tambahan, tapi kalau coursework itu lebih singkat. Terus juga ada banyak agen-agen pendidikan, tapi cari yang resmi ya. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Misal kayak IDP itu kan tidak berbayar ya. Terus ada beberapa lagi juga yang tidak berbayar. Cari mereka itu membantu juga untuk proses pendaftaran. Jadi bisa menghubungi agen-agen pendidikan, nanti dibantu prosesnya itu daftarnya semuanya sampai sekalian teman-teman tuh dapat LOA, letter of acceptance. Nanti tinggal nyari beasiswa setelah itu ya, karena biasanya tapi ada juga beasiswa yang nggak perlu letter of acceptance tadi, jadi daftar ke univnya nanti aja nggak apa-apa gitu ya. Misal kayak kalau di OCAS itu nggak perlu ada LOA. Fulbright di Amerika juga nggak perlu LOA juga. Itu bisa dilakukan setelah diterima ya, setelah mendapat beasiswa baru diterima. Terus banyak beasiswa prestisius lain ya. Kalau di Jerman ada di AAD ya, di Eropa ada Scheveningen ya. Kalau mau biaya pribadi yang lebih mudah lagi ya. Gitu. Oke ibu, menarik sekali ibu. Yang kan ibu kan sudah ini ya menempuh S2 dan S3 di luarnya. Nah, ada nggak ibu pengalaman di luar negeri yang membentuk cara pandang dan pola pikir ibu yang berbeda sebenarnya? Yang berubah mungkin yang paling saya rasakan ya, lebih ke cara pandang ya tentang kehidupan ini. Berarti ini tapi maksudnya kalau masih S1 itu saya termasuknya, menurut saya ya cara pandang saya itu agak
terus gitu loh ya, agak kenceng gitu, maksudnya agak sakit gitu, harus A, B, B, C, D, gitu. Ini harus selesai ini bla 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 gitu. Tetapi ketika saya studi master, PhD di luar lebih banyak mungkin menghadapi tantangan juga ya, sehingga lebih, dan juga banyak berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pola pikir yang berbeda, lebih banyak menerima informasi yang kalau di dunia akademik kecuali kita kiblatnya ke merujuknya ke Al-Quran dan As-Sunnah kan, selain itu kan sebenarnya fluktuatif banget gitu loh ilmu itu. Misal contoh dulu itu kalau kita makan buah disarankan pas apa? Setelah sarapan apa sebelum sarapan? Setelah. Dulu setelah. Sekarang sebelum apa? Terus apa lagi ya? Banyak sekali kok. Bukannya akhir-akhir ini saya merasa bahwa bahkan sains pun ini ya bisa berubah gitu loh dengan hasil riset yang baru gitu ya, apalagi kita menghadapi ilmu sosial ya manusia. Nah, misal riset saya dulu ya, riset ke lansia, tapi gennya itu gen tahun, katakan yang pas saya teliti itu lahirnya tahun 40-50, sekarang gen lahirnya tahun 60-70, kan tidak ya, dengan dinamika sosialnya. Misal sekarang kalau lansia itu yang dihadapi itu misal anaknya yang sudah sangat melek gadget, cucunya juga, bahkan lansianya sekarang juga sudah punya HP gitu yang bisa chat WA juga. Kalau zaman dulu kan HP itu pakainya gimana aja kan bingung, sehingga banyak transisi sosial itu ya berubah ya. Jadi artinya kita itu harus bisa beradaptasi, harus lebih bisa apa ya, fleksibel lah gitu kalau tentang sosial gitu ya, tidak harus A B B C D. Jadi lebih apa lagi sih. Ternyata banyak pengaruhnya ya Ibu ya untuk mempercayai dan kita juga gitu. Pernah nggak Ibu ada satu momen gitu mungkin selama perjalanan hidup Ibu yang sampai saat ini yang Ibu tuh merasa kayak, aduh harusnya aku ngelakuin ini dari dulu gitu, atau ada sesuatu nggak Ibu yang sempat disesali dan itu mengubah cara Ibu untuk mengambil sebuah keputusan gitu? Alhamdulillah enggak. Saya merasa tidak ada ya. Mungkin setelah saya masuk psikologi kali ya. Jadi kayak aku istilah kalian berubah sepanjang masa. Saya jadi dosen psikologi ya, berarti sepanjang masa. Ya, dan nggak ada S1-nya. Ya, menurut saya setelah saya kuliah, terus ya itu ya S2, S3 itu mungkin sejak saya selesai master pun saya sudah merasa shifting bagaimana saya memandang kehidupan itu lebih banyak. Ya udah nggak apa-apa gitu lah ya. Kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan, sama sekali nggak ada merasa ganjel, tidak ada merasa kecewa, itu sudah ada, tidak ada. Kalau pas masa remaja itu kan masih ya, kalau kecewa itu sampai ke bawahnya bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Nah sekarang itu bahkan sehari aja udah bisa kayak basuhnya, itu cepat banget gitu. Jadi sudah lebih mudah saya kira menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, dan itu lebih nyaman sekali karena sama sekali nggak kepikiran. Kalau sudah jam tidur sudah nggak memikirkan sesuatu yang tidak enak di hati kita karena sudah stop gitu. Oke, baik Ibu. Nah, sekarang Ibu yang terkadang yang menjadi ketakutan, termasuk saya Ibu dulu ketika mau wisuda, ada diskusi kecil yang saya lakukan dengan teman-teman gitu kayak gimana ya, ini kan IPK ada yang tinggi ada yang enggak gitu ya Ibu kan, seberapa besar sebenarnya nilai itu di dunia pekerjaan atau di dunia pendidikan? Tapi kalau di dunia pekerjaan tidak terlalu ini ya dilihat ya, apalagi sekarang ini IPK misal 3,99 gitu ya dengan 3,3, tapi yang 3,3 ini kinerjanya lebih bagus gitu, kalau di gue lebih responsif, secara attitude lebih baik gitu ya, komunikasinya juga lebih bagus. Mau pilih mana yang mereka ya, 3 aja yang mau kerja gitu ya, daripada misalnya 3,99 lebih banyak komplain, lebih banyak apa ya, lebih banyak mengeluarkan ini permasalahannya daripada memberikan solusi dengan bekerja yang mana ya 3,3. Kalau di dunia pendidikan itu bukan salah satu indikator utama juga, meskipun bisa jadi itu
ini tergantung banget dengan universitasnya ya. Ada universitas yang masih memang menggunakan seperti apa ya, minimal nilai misal mau PhD minimal nilai masternya berapa, atau misal mau master minimal nilai ketika S1-nya berapa, itu ada. Tapi kan itu hanya syarat minimal, sehingga nanti akan ada indikator-indikator lagi yang akan menentukan mana probability-nya yang lebih gitu besar gitu ya. Tapi yang penting syaratnya aja terpenuhi. Berarti sebenarnya mau nilai itu bukan jadi bukan salah satu hal yang paling penting ya Ibu ya, karena masih ada faktor-faktor pendukung lainnya. Bahkan ketika kita di dunia kerja atau melanjutkan studi sekalipun itu mungkin memang ada prasyarat seperti itu, tapi bukan jadi salah satu itu Ya, jadi penting tapi bukan satu-satunya. ya. Bukan Ya, salah satu. termasuk misal nanti kalau misal jadinya via transkripnya 2,5 2, itu kira-kira gimana nih? Kan itu sudah di bawah persyaratan ya. Nah itu menjadi penting ketika ya itu tadi tidak masuk di persyaratan. Tapi kalau sudah masuk persyaratan itu mau berapa lagi? Dan nanti ada indikator lain yang akan lebih menentukan. Oke, baik Ibu. Ini Bu, ini kan semua di sini kan para calon wisudawan ya Ibu ya, kebanyakan ya. Nah, bagi calon wisudawan yang masih belum tahu mau kemana setelah ini, kira-kira apa langkah pertama yang paling penting untuk mereka lakukan Ibu? Oke, mulai identifikasi ya. Tujuan hidupnya apa? Ya mau melakukan apa? Mau sekolah atau mau bekerja ya. Sehingga kalau sudah diputuskan kan harus ada action berikutnya ya. Mulai apa? Oh saya mau bekerja. Segera cari info lowongan pekerjaan nih ya. Segera apply pekerjaan ya. Atau saya mau bekerja tapi tidak bekerja yang harus saya daftar ya, melamar. Cari sesuatu yang teman-teman bisa lakukan ya. Mulai dari katakan jualan kecil-kecilan ya, atau apapun yang bisa dilakukan. Kalau mau sekolah ya segera tentukan mau sekolah di mana ya, mau profesi mau S2 itu tadi segera ambil action apa gitu. Karena kalau sudah klik ya, saya mau ini, dan nanti pasti konsekuensi berikutnya itu akan mengikuti. Dan karena kita sudah komit ya, itu kan sampai selesai. Ada tanggung jawab di situ yang membuat kita yang harus dilakukan sampai akhir. Oke, berarti take action itu menjadi poin yang paling penting ya Ibu setelah identifikasi tujuan gitu. Lalu Ibu, gimana caranya membedakan antara belum siap atau hanya menunda? Itu kan garisnya fix sekali ya Ibu ya, karena kita ngerasa kayaknya aku belum siap deh, atau sebenarnya kita tuh hanya menunda gitu, hanya tidak punya kepercayaan diri untuk melakukan gitu. Nah, itu bagaimana cara membedakan antara kedua hal tersebut? Itu belum siap jadi menunda gitu ya, sepertinya ya, karena merasa belum siap jadi menunda gitu. Nah, cuman teman-teman harus punya timeline nih. Belum siapnya sampai kapan ya? Kalau belum siap tapi sampai 1 tahun ya itu namanya bukan belum siap ya. Kalau memang paham bahwa ini cuma belum siap, tentukan timelinenya, saya mau siapnya kapan gitu ya. 1 tahun kan terlalu lama ya. Belum siap tuh ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tetapi belum siap ini jangan hanya belum siap terus tidak ngapa-ngapain, tapi belum siap ya, belum siap tapi sambil cari-cari info gitu ya, sambil mempersiapkan ya, sambil perbaiki CV-nya ya, yang masih kurang murah. Ini perlu banyak aktivitas. Misal belum siap dengan target utama, pilihan utama, harus ada nih alternatif lain yang harus dilakukan. Pokoknya jangan sampai tidak melakukan apa-apa di masa transisi itu ya, harus ada aktivitasnya. Oke, baik Bu. Menarik banget ya teman-teman ya, kalau ternyata ada banyak konsekuensi yang terjadi ketika kita merasa bahwa kita tidak berani melangkah gitu ya Bu. Dan salah satunya juga penundaan gitu, prokrastinasi. Itu kan salah satu dampaknya juga ya. Lalu Ibu, kira-kira apa sih menurut Ibu skill atau kebiasaan yang memang itu tuh sebenarnya menjadi hal yang penting gitu, tapi ternyata tidak semua orang itu bisa menyadari hal itu. Ini dalam kaitannya apa Dinas? Kaitannya dalam persiapkan diri di masa depan Ibu. Saya karena kalau menurut saya ya, mau dimanapun kita berada, entah itu sebagai akademisi, entah itu bekerja ataupun apapun, yang penting itu adalah bagaimana cara kita membawa diri ya, bagaimana kita membawa diri tidak mudah baperan ya. Kan kalau interaksinya itu baik ya, otomatis kan
ini ya, semuanya itu akan ya baik gitu ya, hubungannya, komunikasinya, pikiran kita juga lebih jernih gitu ya, sehingga itu terus harus menerima perbedaan. Tidak semua hal itu sesuai dengan mau kita ya. Orang kan teman-teman belajar tentang individual differences ya. Artinya kan harusnya lebih memahami bahwa setiap orang itu berbeda. Tidak ada judgmental, misal seseorang memilih B, kemudian oh itu salah. Kan ada ini kan ya materi bahwa kita kan harus mempelajari kenapa seperti itu sikapnya ya. Saya rasa hal-hal yang sudah dipelajari di materi selama kuliah ya itu bisa kok diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, termasuk hal receh seperti itu ya, tapi itu menurut saya impactnya besar juga untuk buat diri kita sendiri dan juga untuk bagaimana kita membangun relasional dengan orang lain. Itu Nas atau skill yang gimana dia? Baik aku mungkin ini Ibu, kalau kita membahas mengenai tantangan nih Ibu, tantangan yang akan kita hadapi begitu ketika kita akan meniti karir ataupun mungkin melanjutkan studi ataupun mungkin persiapan lainnya gitu. Nah kira-kira tantangan terbesar apa yang sepengalaman Ibu pernah dihadapi untuk mempersiapkan hal itu, dan cara seperti apa untuk kita bisa bijaksana dalam melewati tantangan tersebut? Tantangannya komitmen diri kita ya terhadap apa yang kita pilih ya, sehingga kita akan memprioritaskannya atau tidak gitu. Kita punya waktu atau enggak itu kan kita membuat pilihan kita itu sebagai prioritas atau tidak ya. Misal oh saya mau studi lanjut tapi cuma mau saja, saya ada coba cari info beasiswa mana yang sedang open, bagaimana syarat-syaratnya, meskipun belum apply itu tapi paling nggak baca syarat-syaratnya ya, baca syarat-syaratnya seperti apa. Tapi kalau saya tidak melakukan itu memang saya cuma ingin saja ya, itu saya kira tantangannya adalah bagaimana kita komitmen menuju apa yang sudah kita riset ya. Misal kalau saya dulu ketika mau studi S2, ekspor saya apa? Oh ya saya cari universitas karena dulu pengen memang di OSI ya karena dekat. Jadi saya itu dulu teman-teman tahu magetan. Jadi kalau apa sih? Air sickness ya. Jadi mabuan gitu kalau travel panjang gitu ya. Sehingga saya itu tidak mau travel terlalu lama di pesawat ya. Kalau di OSI kan dengan saya kan kuliah di luar negeri, saya nggak lama-lama banget gitu ya. Dan kalau itu memang pengennya kan di negara maju yang nggak di Asia, sehingga kan paling dekat adalah OSI. Saya cari-cari infonya, saya fokus hanya mencari universitas yang ada di OSI. Saya nggak memilih yang di US, saya nggak memilih di UK, saya tidak memilih di negara Eropa yang lain, tapi fokus hanya di negara Australia. Nah di situ apa yang saya lakukan yaitu tadi ya, lihat webnya ya, info bagaimana program studinya, mana yang relevan. Jadi kalau teman-teman misal kita sebagai sarjana psikologi gitu ya, itu tidak melulu nanti programnya mereka, subjeknya itu, majornya itu adalah Master of Psychology, nggak melulu seperti itu. Bisa mulai macam-macam. Bisa jadi kita masuknya ke Master of Education loh. Ya, atau kita masuknya seperti saya di bawah Institute of Primary Care and Aging saat itu, di bawah Fakultas Health and Medicine atau Health Sciences ya, saya lupa nama fakultasnya. Jadi tidak perlu ada embel-embel psikologinya, atau bisa jadi misal mental health and bla 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 gitu. Jadi sangat spesifik sekali ya, sehingga kita perlu mempelajari program studinya apa. Tidak perlu nyarinya langsung psikologi, tapi kita memang interestnya studi tentang apa. Nah di situ bisa diarahkan ke jurusan-jurusan yang bisa jadi bahasanya tuh gak ada psikologinya ya. Seperti saya S2-nya kan Master of Gerontology ya, bukan psikologi gitu. Tapi apa yang dipelajari di situ kan termasuk mencakup bagaimana realisasi psikologi memandang proses aging itu juga ya, selain lintas disiplin yang lain gitu. Jadi memang banyak ya.
gitu ya. Jadi tantangannya itu tadi harus mulai dulu gitu, jangan hanya pengen. Oke, harus mulai mengambil langkah dan berkomitmen ya Ibu ya. Karena komitmen ini yang menjadi PR paling besar ya Ibu. Apalagi ketika kita sudah memutuskan untuk, oke, aku bekerja di perusahaan ini, kemudian terima, ternyata gak nyaman, lalu memilih untuk resign dan lain sebagainya. Atau mungkin sekolah, misalnya nih udah mau terus sekolah di sini, ternyata berat banget, terus kayak enggak, kayaknya mau keluar deh. Itu kan komitmen ya Ibu ya. Jadi itu juga jadi PR banget. Oke Ibu. Ini Bu, kan kalau misal teman-teman akan meniti di dunia hari itu di dunia pekerjaan, terkadang ada banyak ketakutan bahwa kayaknya aku salah jurusan deh gitu Ibu. Nah, ada keraguan-keraguan yang kemudian muncul di situ, bahkan ketika mereka pun sudah selesai wisuda gitu. Dan kira-kira bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai hal ini? Oke, ini sepertinya dynamic sekali ya, apa yang namanya solusinya ya. Dan ini perlu disesuaikan juga dengan background teman-teman, opportunities yang ada di depan gitu ya. Kalau udah lulus psikologi tapi merasa salah jurusan di psikologi, ya sudah gimana ya mau bilang terlambat, tapi sudah finish gitu ya, completed gitu. Apakah harus menyesal? Kalau menurut menyesal kayak tidak ada gunanya ya, berarti kan harus take action apa yang harus bisa dilakukan selanjutnya. Bisa alternatif, misal kuliah lagi boleh ya, mau S1 sesuai jurusan yang diinginkan, atau mau ambil S2, S2 nggak harus, kalau S1-nya psikologi terus S2-nya psikologi ya. Misal, saya itu tertarik, saya tidak bergerak psikologi, tapi saya tertarik lebih ke tentang sistem informasi, tentang ini ya, maka masuk ke informatika ya nggak apa-apa. Nanti misal setelah lulus memang suka ngotak-atik, suka coding ya, hasilnya adalah bisa punya aplikasi, punya media apa ya, sesuatu yang bisa dipakai, tetapi itu adalah mengembangkan konsep psikologi kan bisa ya. Jadi banyak rute ya, kalau tadi founding roots-nya ya, rute itu benar nggak satu gitu ya. Kalau kita tidak bisa berjalan di satu rute ini, ya kita harus punya alternatif rute yang lain, dan itu nggak masalah ya. Banyak juga yang setelah lulus, ternyata kerjanya tidak di bidang psikologi gitu ya misalnya. Tetapi saya rasa tetap pasti ada bekal atau ilmu yang bisa diimplementasikan di tempat bekerja juga. Baik, berarti sebenarnya salah jurusan itu terkadang bukan sesuatu hal yang sia-sia ya Bu ya. Apalagi ketika kita sudah menyelesaikan itu gitu. Tadi Bu menyampaikan, ya kita kan bisa jurusan tapi pada akhirnya kita sudah menyelesaikan itu gitu. Jadi itu sebenarnya bukan hal yang sia-sia, karena tetap akan ada bekal ilmu di dalamnya untuk bekal di masa depan. Baik Ibu, terima kasih untuk ceritanya Ibu dan insight yang sangat banyak sekali. Bahkan catatan saya penuh Ibu. Ini sampai pada ngantuk mahasiswanya. Oke, kita akan membuka sesi dialog ya Ibu ya. Boleh, silahkan. Biar teman-teman juga langsung bertanya gitu pada teman-teman yang ingin ditanyakan. Tapi sebelum itu Ibu, saya izin mempertanyakan dulu dari pertanyaan yang sudah ada di link Form pendaftaran kemarin. Jadi tadi berkaitan juga sama Panjang ya, Mas. gini Bu, Oke, jadi banyak teman-teman yang setelah lulus itu kan biasanya memegang dua prinsip Ibu. Prinsip yang pertama adalah mereka yang memilih untuk nganggur dulu beberapa waktu sampai mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang jurusan akademiknya. Dan juga prinsip yang kedua adalah mereka yang lamar kerja apapun itu dan tidak harus berkaitan dengan jurusan akademiknya gitu. Misalnya kayak lulusan psikologi nanti jadi staff marketing misalnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mana yang lebih penting dulu untuk diprioritaskan? Apakah mencari kerja yang sesuai dengan idealisme itu tadi yang dia harus sesuai jurusan, atau mengambil peluang apa saja yang ada terlebih dahulu sebagai pengembangan? Oke, kalau dari POV saya ya, nggak ada yang salah dua-duanya ya. Mau yang mana dulu, itu kembali lagi ke diri teman-teman masing-masing. Ya, kan yang menjalani teman-teman. Ada yang nyaman, misal memang tiga ini ya biar sampai saya menemukan sesuatu ini, saya mau kerja dulu pokoknya. Apa aja saya kerja. Kalau nyaman melakukannya juga nggak apa-apa ya. Ya ada aktivitas, dapat gaji, dapat pengalaman. Saya sudah pernah kerja. Oh ternyata kerja itu begini. Kan nggak salah juga, nggak apa-apa karena memang secara background pribadi nyaman di
hal tersebut ya. Tapi ada yang tadi tidak melakukan apa-apa dulu, nunggu sampai dapat pekerjaan yang sesuai. Nah ini idealismenya kan sangat tinggi sekali ya. Kalau saran saya ini juga nggak apa-apa, tapi jangan lupa di gap ini ya, jangan sampai tidak melakukan apa-apa. Tetap harus ada sesuatu yang dilakukan ya, dan juga harus ada alternatif plan. Ini kalau yang menjadi hal ideal yang diinginkan ini sampai tidak tercapai, sampai finish, rute mana lagi yang harus saya tempuh gitu ya. Karena kalau teman-teman hanya stuck di satu ini, kalau ini nggak kesampaian kan lebih stres ya, nanti ya bisa jadi lebih stres, lebih banyak kecewanya. Nah itu harus dipersiapkan saya itu, bahwa ada kemungkinan sesuatu itu tidak jalan sesuai dengan rencana kita ya. Intinya itu. Oke Bu, berarti sebenarnya di antara dua prinsip itu sebenarnya nggak ada hal yang salah ya Ibu. Hanya saja kita memang perlu menyiapkan ruang lebih ikhlas dan juga menerima apapun konsekuensi dari pihak kita. Dan yang saya yakini juga bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu kan selalu ada konsekuensinya ya Bu. Mau itu baik, mau itu buruk sekalipun, itu adalah bagian dari konsekuensi yang kita pilih gitu. Baik Ibu, sangat menarik sekali. Dan ini Ibu, ada satu pertanyaan lagi, mungkin lebih kepada karena di sini mayoritas adalah teman-teman dari psikologi ya Ibu. Apa aja sih Ibu tantangan sebagai seorang psikolog, baik dalam jenjang karir atau praktik, dan bagaimana cara menghadapinya? Ya, kalau saya kan bukan psikologi ya, ini ilmuwan psikologi ya. Jadi mungkin kalau untuk lulusan psikologi ya, apa yang jadi tantangan? Mungkin tadi sempat ngobrol juga dengan Bu Lisna ya, bahwa sekarang itu kan program studi psikologi sudah jauh lebih banyak ya, termasuk yang lulus profesi pun kan jurusan profesi psikologi juga banyak di universitas yang lain. Tadi kalau nggak salah Bu Lisna itu sempat menyampaikan angkatan awal itu kan hanya 12 atau 15 universitas ya. Sekarang udah hampir setiap universitas yang punya prodi psikologi itu sudah punya program profesi. Artinya teman-teman ini satu angkatan berapa? 300 ya? Itu saya kayaknya bukan 300 gitu ya. Dikali jumlah prodi psikologi dari univ lain ya, itu ribuan ya, ribuan per tahun ya. Artinya ya tantangannya besar ya, sehingga teman-teman ini harus punya. Kalau tadi loh, kalau memang niatnya kerja,